Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami di Majalengka Mat Official. Dalam kesempatan kali ini kita ingin berbagi sharing dan berbagi informasi terkait legalitas produk. Apa aja sih yang harus dipunya legalitas dari produk kita, bagaimana prosesnya, kemana, dan seperti apa. Kita akan bahas dalam berbagi sharing pada kesempatan kali ini. Karena banyak sekali dari kawan-kawan yang selalu bertanya, apa sih yang harus dipenuhi persyaratan untuk membuat legalitas dari produknya sendiri. Nah, bisa banyak sekali referensi dan informasi-informasi yang didapatkan, tapi terkadang informasi itu juga harus lebih masif dalam menyampaikan, dan kesempatan kali ini mungkin saya ingin berbagi sedikit terkait legalitas produk yang harus dimiliki apa aja. Oke. Tapi sebelum itu, buat para sobat semua jangan lupa subscribe, like, and share video ini atau channel Majalengka Mat Official untuk bisa selalu berbagi informasi, berbagi sharing tentang hal-hal positif kehidupan lainnya. Oke, jangan lupa para sobat semua. Oke, kita lanjut terkait apa sih yang harus dimiliki dari setiap pelaku usaha atau pemilik produk untuk memiliki legalitasnya. Yang harus diketahui yang pertama kali adalah jenis produk apa aja sih yang kita punya. Oke, untuk yang pertama, legalitas yang harus dimiliki dari pemilik produk makanan, salah satunya adalah PIRT. PIRT itu adalah perizinan produksi industri rumah tangga. Jadi untuk PIRT sendiri adalah perizinan produk makanan berskala rumahan. Ada pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah sih membuat PIRT itu sendiri? PIRT itu sangat penting bagi para pelaku usaha yang mempunyai produk olahan makanan. Karena PIRT itu menjadi hal yang menumbuhkan, seperti dalam video saya sebelumnya, menumbuhkan kepercayaan atau trust kepada konsumen, juga menjadi jaminan dari produsen sendiri kepada konsumen bahwa barang yang dikonsumsinya itu aman. Prosesnya PIRT biasanya berkelompok atau minimal 20 sampai 25 orang untuk bisa melakukan proses PIRT. PIRT itu dilakukan di mana? PIRT itu dilakukan di kota kabupaten masing-masing. Jadi proses PIRT pelaksana teknisnya adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat. Jadi ada beberapa poin persyaratan, nanti saya tulis di video juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau dimiliki untuk mengurus perizinan produk industri rumah tangga atau PIRT itu seperti apa. Prosesnya berapa lama. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan oleh para sobat semua, bahwa tidak semua produk dari produksi yang diproduksi oleh kita itu bisa dilakukan proses PIRT. Ada beberapa hal atau ada beberapa produk yang terkecualikan untuk bisa mengikuti proses PIRT. Salah satunya adalah produk makanan olahan susu atau produk susu beserta olahannya. Itu belum bisa pada saat ini untuk mengikuti proses PIRT. Yang kedua adalah produk daging, ikan, unggas, dan hasil olahan lainnya. Jadi produk daging, ikan, unggas, dan produk olahan lainnya yang memerlukan proses
poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah makanan kaleng. Yang keempat adalah makanan bayi. Yang kelima adalah minuman beralkohol. Yang keenam adalah air minum dalam kemasan. Yang ketujuh adalah makanan atau minuman yang berstandar SNI. Dan yang kedelapan adalah makanan minuman yang ditetapkan oleh BP POM. Jadi kadangkala kita harus mengetahui bahwa tidak semua produk-produk makanan itu bisa melalui proses PRT. Karena ada beberapa produk makanan, salah satunya produk yang dihasilkan oleh hewan, pangan yang diproses oleh melalui pembekuan atau melalui mesin frozen atau frozen food, yang memerlukan penyimpanannya dalam lemari pembeku. Itu juga belum bisa mengikuti perizinan atau legalitas produk melalui proses PRT. Dan yang selanjutnya adalah tadi makanan minuman yang berstandar BP POM. Salah satunya minuman cair murni, peras murni itu langsung dengan BP POM proses perizinannya. Jadi tidak melalui PRT kecuali prosesnya lewat minuman berbentuk sirup. Jadi ada komposisi-komposisi lain yang dicampurkan, itu bisa mengikuti proses PRT yang dilakukan di kota kabupaten setempat. Itu ya kawan semua, dari hal-hal makanan yang tidak boleh mengikuti atau belum bisa mengikuti proses perizinan PRT. Selanjutnya, bagaimana proses melakukan atau mengurus PRT itu sendiri? Ini yang harus diperhatikan oleh para sobat pelaku usaha semua. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kabupaten masing-masing. Artinya, yang melakukan proses PIRT itu adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten masing-masing. Jadi, poin pertama yang harus dilakukan para sobat semua adalah mengisi formulir atau mendatangi Dinas Kesehatan Kota Kabupaten masing-masing untuk mengisi formulir pendaftarannya. Yang kedua adalah menyiapkan identitas diri, fotokopi KTP. Fotokopi KTP juga harus disediakan. Yang ketiga juga harus menyediakan fast foto 3x4 sebanyak 2-3 lembar. 3 lembar untuk bisa disediakan fast foto 3x4. Yang keempat adalah cap merek, brand atau label. Jadi label dari produk kita, brand dari produk kita juga harus disediakan atau juga harus dipersiapkan. Yang kelima adalah stempel dari produk kita yang harus kita siapkan dalam mengikuti proses persyaratan PRT. Yang keenam adalah surat keterangan usaha. Yang ketujuh adalah denah dan lokasi produksi usaha kita. Yang kedelapan tentunya adalah sampel produk yang akan kita daftarkan. Kalau kita punya produk aneka keripik, aneka kue kering dan lain sebagainya, itu yang didaftarkan atau dibawa sampel produknya. Untuk proses PRT sendiri dilakukan kurang lebih selama 3 hari. 2 hari di indoor, 1 hari ada audit ke lapangan. Jadi para sobat semua, nanti prosesnya adalah karena PRT ini dilakukan tidak bisa sendiri-sendiri, jadi harus berkelompok minimal 20 dan sampai 25 orang. Jadi dilakukan secara bersama-sama, 2 hari indoor, 1 hari ada audit ke lokasi produksi masing-masing pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau tim Dinas Kesehatan ke masing-masing lokasi produksi para sobat pelaku usaha semua. Apa aja sih yang dilakukan 2 hari dalam indoor ini? Biasanya ada narasumber juga, informasi-informasi yang disampaikan dari BP POM, dari dinas-dinas perizinan terkait, menyampaikan dari informasi-informasi perizinan, apa aja yang boleh dan tidak boleh dalam
melakukan campuran komposisi dan lain sebagainya. Jadi 2 hari dalam indoor itu adalah bersifat penyuluhan pangan. 1 hari itu adalah audit ke lapangan, ke lokasi produksi para pelaku usaha yang memang melakukan pendaftaran atau melakukan proses PRT tersebut. Itu para sobat semua, proses untuk mendaftarkan atau memperoleh sertifikat perizinan PRT. Untuk yang selanjutnya terkait halal, ini juga yang harus kami sampaikan informasinya, bahwa untuk pengurusan halal ini adalah step level atau level selanjutnya setelah mengurus PRT. Jadi kalau memang belum punya PRT, belum bisa melakukan perizinan halal, karena salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti proses perizinan atau pendaftaran legalitas halal, salah satunya adalah harus sudah melakukan PRT atau harus sudah punya sertifikat PRT. Jadi kadangkala para pelaku usaha atau para sobat semua bertanya, PRT dulu atau halal dulu? Yang poin step pertama adalah melakukan perizinan PRT terlebih dahulu. Oke sobat, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sharing atau informasi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share video ini untuk bisa mengikuti informasi-informasi dari berbagi sharing di next video lainnya. Oke, salam sehat, salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.